Komitmen mutu adalah layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan masyarakat. Nilai-nilai dasar komitmen mutu yaitu efektivitas, efisien, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, dan tingkat efisiensi dapat diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan, dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua yaitu pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang keempat, dengan cara sintesis, dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Nilai dasar yang keempat yaitu mutu, merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nah, bagaimana caranya menjaga komitmen mutu? Ada 5 tips cara diantaranya. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas mengenai tugas jabatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, kita harus menyadari tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai tugas jabatannya. Lalu yang ketiga, mampu bekerja sesuai prosedur kerja atau SOP yang sudah terstandarisasi agar bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat, mampu membangun hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Menjaga hubungan baik akan membuat lingkungan kerja menjadi kondusif, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lancar. Yang kelima yaitu kepemimpinan yang baik akan mendorong para pegawai untuk melaksanakan tugasnya sesuai tujuan kode etik dan prosedur sehingga komitmen mutu akan terjaga. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga komitmen dan mutu di instansi tempat bekerja, diantaranya memfokuskan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dengan kinerja pelayanan yang prima, kreatif, dan berinovasi yang berorientasi pada mutu. Memiliki komitmen, loyalitas melayani dengan sepenuh hati, dan integritas kerja yang baik. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai jabatan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik sehingga memungkinkan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan. Mengenal dengan baik tugas pokok sesuai dengan jabatannya, mampu melakukan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan. Lalu yang terakhir yaitu mengenal dengan baik organisasi atau instansinya,
mampu membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, atasan, masyarakat, dan penerima layanan publik. Konsekuensi dari penyelenggaraan kerja yang tidak efektif dan tidak efisien adalah ketidaktercapaian target kerja, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial. Komitmen mutu terbentuk melalui kebiasaan baik dan kesadaran masing-masing individu atau pegawai dalam mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai standar dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Pelayanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai standar pelayanan akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Sebuah komitmen dan mutu dapat dibentuk juga melalui evaluasi yang rutin dilakukan di instansi, lalu melalui pelatihan kepada pegawai agar komitmen dan mutu juga dapat terbentuk dalam diri setiap pegawai. Komitmen mutu dalam pelayanan awal dibentuk melalui pembiasaan 3S, senyum, sapa, dan salam. Misalnya, pada instansi tempat saya bekerja, standar mutu pelayanan yang diciptakan adalah bagaimana melayani pelanggan secara ramah, sopan, santun, cepat, tepat, dan profesional, serta mampu memberikan solusi terbaik, senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata.